Nah, apa sih ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Kita harta nggak ada, semuanya kurang, kerjaan kadang ada, kadang kagak. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Yang pertama di bulan haji yang bisa kita lakukan adalah puasa sunnah. Puasa nggak pakai modal, modalnya timbang sehat, seger, sama kuat dah. Ya kan, ibadah puasa juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ustadz, saya mah jangankan yang 9 hari, 30 hari juga saya mah kayak bedug. Pertama doang, sononya kosong. Nah, itu puasa 1 hari doang tuh. Gimana? Ya wayahnya dah 1 hari menyobain, emang apa sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wa muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru kita semua, yakni yang pertama Habibun al-Mahbub Al-Habib Fuad Al-Idrus, guru kita semua. Habibun al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, guru kita. Kiai Haji Fakhrul Raji Khatib, guru kita. Kiai Haji Ahmad Sunaryanto LCMA, guru kita. Kiai Haji Jakaria Abdul Matin, guru kita. Al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, guru kita yang namanya sama dengan saya, Al-Ustadz Utsman Sani, Ustadz Munir, seluruhnya para haji, para hujaz yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang penuh dengan berkah ini, kita semua Allah takdirkan, Allah kumpulkan kita di Musolah Baitul Muslim dalam rangka pengajian rutinitas malam Jumat, majelis silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan segala hajat dan keinginannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa jamaah semua yang hadir, senantiasa semoga Allah berikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah di bulan Zulhijjah itu ada beberapa yang bisa kita lakukan selain daripada ibadah haji. Ibadah haji pun macam-macam. Ada haji namanya haji kosasih, haji ongkos boleh dikasih,
qadarullah, luar biasa ini. Qadarullah, kalau kata Ustaz Sunar, qadarullah. Ibadah haji kosasi ini ongkos boleh dikasih, sudah ketetapan Allah. Artinya apa? Kita yang mau berangkat haji nggak ada uang, tanah nggak ada yang dimeterin, emang tanah orang semua. Harta kita nggak punya, surat-surat berharga kagak ada. Tapi karena kita saking pengennya ke Mekah, saking pengennya bisa ibadah haji, ternyata Allah takdirkan kita bisa berangkat haji dengan sebab ongkosnya boleh dikasih. Alhamdulillah, tuh satu. Ada lagi ibadah haji namanya haji boleh jual tanah. Banyak yang begitu. Haji boleh jual tanah. Apa singkatan buat itu? Nah tuh Haji Agus tuh ya. Ada yang begitu banyak. Kalau tanahnya banyak silahkan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Jangan ini tanah sama rumah, emang itu tanah itu doang, rumah itu doang. Gara-gara pengen banget naik haji, maksain namanya. Kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu ya jangan. Akhirnya gara-gara pengen banget dipanggil haji, ibadahnya rada kurang ikhlas, berangkat akhirnya nih orang. Akhirnya apa? Jual tanah, rumahnya dijual, pulang haji bingung mau kemana dia. Akhirnya jadi ngontrak. Aturan punya rumah jadi ngontrak. Boleh nggak gini? Ya terserah dah itu mah. Sekbaik kalau kata orang sini mah, kalau bisa mah ya jangan, tunggu sampai kita mampu. Yang nggak boleh, ini yang nggak boleh nih, haji boleh nipu. Nah ini ada yang begitu, pasti ada, nggak menutup kemungkinan. Nauzubillah, kita sampai ketemu ataupun banyak sekarang ini travel yang baru barangkali, yang lama juga barangkali ada. Jangan sampai kita temuin akhirnya banyak orang yang ingin berangkat haji, asbab salah travel, akhirnya pada enggak jadi haji. Makanya kalau kita pengen naik haji, banyak guru-guru kita yang buka travel. Ada Ustadz Sunar, sekalian iklan ini mah. Ada Kiai Paharu Roji, ada Ustadz Jakaria Matin, ada Haji Taryono, banyak. Yang nggak tahu, yang nggak jelas kita samperin, akhirnya gagal. Saya pernah nemuin orang Citayam, udah pede banget bapak sekalian. Pas lagi saya tugas Idul Fitri waktu itu, dia hajinya itu pas bulan haji itu. Ternyata apa? Udah pede, udah segala macem, udah ngomong ke orang-orang, kena tipu. Dengar-dengar kena tipu, sampai kurang lebih 3 bulan dia nggak berani keluar rumah. Nauzubillah min dzalik. Nah ini jangan sampai kayak gini nih. Nah apa sih ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Kita harta nggak ada, semuanya kurang, kerjaan kadang ada kadang kagak. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Yang pertama di bulan haji yang bisa kita lakukan adalah puasa sunnah. Puasa nggak pakai modal, modalnya timbang sehat, seger, sama kuat dah. Ya kan, ibadah puasa juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ustadz, saya mah jangankan yang 9 hari, 30 hari juga saya mah kayak bedug. Pertama doang, sononya kosong. Nah tuh puasa 1 hari doang tuh. Gimana? Ya wayahnya dah 1 hari menyobain, emang apa sih ya? Bapak-bapak mah kuat sama puasa, biasanya nggak kuat itu kadang-kadang nih kita nih bapak-bapak kuatnya, nggak kuatnya nih ngerokok sama ngopi. Kalau yang namanya makan mah jangan ditanya, bapak-bapak mah jarang makannya, kuat dah pokoknya. Giliran nyium bau kopi sama rokok udah tuh teler dah tuh, kayak layangan singit dah tuh. Nah itu hasil riset guru. Iya udah, saya nggak ngerokok ya. Allahu Akbar. Jadi gitu ya, bisa puasa sunat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya itu kita menahan dari makan dan minum dari bedug subuh sampai dengan setelah
pelaksanaan sholat Idul Adha. Disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Adha selesai. Nah berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebetulnya, yang dulu pernah dijelaskan sama guru kita Kiai Haji Zakaria Matin waktu di musola yang mana ya, lupa saya itu, Saadah ya, Saadah ini, Saadah kalau nggak salah tuh, Al-Ikhlas ya, di Al-Ikhlas beliau pernah menjelaskan tuh. Nah itu tuh kita puasa sunat, jadi yang di sana lagi ibadah haji, nah kita bisa puasa sunat. Kemudian apalagi yang bisa kita laksanakan nih di bulan Zulhijjah? Tanggal 10 kita bisa melaksanakan sholat sunat yang Idul Adha. Itu hukumnya sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang hampir mendekati dengan wajib. Gimana kalau nggak ngerjain? Ya nggak jadi masalah, tapi menyerempet hampir ke wajib. Sayang berarti. Ustadz, saya saking semangatnya lebaran haji nabu bedug sampai pagi, tangan saya pada kapalan. Oh bapak takbiran? Kagak, saya mah nabu bedugnya doang. Ada yang begitu di negeri seberang, ada yang gitu. Negeri seberang belah sana tuh ya yang kalau pakai Google Map hilang tuh itu ada takbir emang gak ikut, nabu beduk doang, tangannya pada lecet. Luar biasa bapak-bapak. Besoknya yang kita takutin nih, besoknya begadangnya malam-malam, giliran sholat sunat Idul Adha kagak sholat sunat. Kenapa? Kesiangan. Yang repot lagi, dia udah nyiapin tusukan sate, dia udah nyiapin bumbu-bumbunya, kuponnya enggak kebagian kalau kata Kiai Pak Roji. Kesian ya. Tuh, salah satu ibadah yang bisa kita laksanakan di sunnah bulan haji, sholat sunat yang Idul Adha. Kemudian apalagi yang bisa kita laksanakan? Jika kita diberikan kemampuan untuk sunnah kurban, maka kita harus melaksanakan sunnah kurban. Hati-hati bapak-bapak dalam pengucapan kurban ini, jangan sampai bilang kurban. Sebab kalau bilang kurban di dalam fikih itu bisa jadi wajib jatuhnya, jadi nazar. Apalagi kalau kita satu tempat kemudian beli kambing, ngomongnya, "Bang, Pak, saya beli kambing yang ini buat korban." Maka kalau kambingnya bukan yang itu, maka jadi dosa. Harus yang itu. Kenapa? Karena bukan hampir dihukumi secara seperti nazar. Harus yang itu, dan si bapak yang korban tadi tidak boleh mendapat bagian daripada kurban tersebut. Kan kalau kita motong korban biasa dapat tuh. Kalau bilangnya motong, yang bilangnya kayak tadi tuh, hewan yang ini, kambing yang ini buat saya korban nanti di Idul Adha, maka tidak boleh mendapatkan bagian daripada kurban tadi. Begitu. Lalu gimana kalau mau ngomongnya, saya insya Allah beli hewan ini buat sunnah kurban, sunnah kurban, atau saya beli hewan ini untuk dipotong di hari raya. Jadi begitu ya. Sebab takutnya kita bilang kurban doang, nggak pakai sunnah atau nggak kayak tadi, dapat bagian kita makan, wah dosa kita berarti, karena haram jatuhnya. Kemudian kalau beli hewan pun harus hati-hati. Sekarang lagi musim penyakit nih, ya kan? Cuman kadang-kadang emang ada bahaya para kiai ya. Setiap mau lebaran Idul Adha pasti ada hewan yang sakit tuh. Sebelum PMK apa tuh? PPKM gue. Ada sebelumnya itu antrak, sekarang PMK nih. Emang betul sih, bener penyakitnya ada, betul penyakitnya ada. Cuman kadang yang kita suka nggak kepikiran nih, kenapa di setiap momen Idul Adha ada aja hewan-hewan yang seperti itu. Tempo hari beberapa tahun sebelumnya itu yang hatinya si hewan itu ada ulernya, apa ya, ulet ya, apa sih namanya, ulet ya kalau kata kita ya, itu ada kayak gitu tuh. Dan itu ternyata luar biasa serem, hatinya doang tapi dagingnya aman. Nah sekarang PMK, penyakit mulut dan kaki. Nah ini apakah memang sudah direkayasa, apakah sudah disetting? Wallahu a'lam. Yang pasti ada aja bab
sebab-sebab yang bisa kayak gitu. Nah itu, kalau kita diberikan kelebihan rizki buat sunnah kurban, maka laksanakan. Sebab kalau sampai tidak memberikan daripada sunnah kurban, takut apa yang dibilang kata Rasulullah, jangan-jangan dekati masjid aku. Begitu. Berarti apa? Berarti sangat dianjurkan untuk orang yang berkurban jika dia punya rizki. Lalu bagaimana? Apakah orang yang sudah meninggal boleh nggak kita korbankan? Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada juga yang bilang boleh itu kalau sudah diwasiatkan. Kalau nggak ada wasiat, nggak apa-apa, tidak dikurbankan juga. Nah begitu. Lalu bagaimana kalau seandainya tadi kembali ke haji, ada yang kelewat haji itu salah satu yang diwajibkan, terus kita nih bingung nih, kita punya uang, kemudian antara dua, seandainya gua berangkat haji ini tapi duit gua mau nikah nih, anak muda mungkin yang haji ini. Nah pun juga ada beberapa pendapat, ada yang boleh untuk ibadah haji nggak nikah dulu, ada juga yang nikah dulu. Jadi ada beberapa pendapat, termasuk juga beli rumah. Begitu, kalau misalkan ini duit bisa berangkat haji tapi juga bisa bisa juga buat beli rumah, bagaimana? Itu pun juga bisa dua. Ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Tinggal lihat seperti apa kacamata kita, mau yang boleh silahkan, enggak pun juga silahkan. Jadi tinggal pilihlah kepada kita. Cuma memang ada keterangan kalau tidak salah di kitab Risalatul Mu'awanah, Imam Al-Haddad mengatakan orang yang diberikan rezeki tapi dia tidak pernah mengunjungi Baitullah, maka bisa dihukumi sebagai orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah makanya kita mah niat beda pokoknya. Niat pengen berangkat haji, niatin dari sekarang. Niat umroh, niatin dari sekarang. Duitnya mah belakangan. Yang penting niat. Mau nabung, ada tabungan sekarang, kiai buka tabungan dan lain sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan, yang pertama adalah bisa kita puasa sunat dari hari pertama sampai dengan hari 9 dan 10, yang tadi terakhir adalah dari pada subuh sampai dengan selesai pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Dan yang paling terpenting dari 1 sampai ke 9 adalah 10 adalah hari, terutama adalah hari Arafah. Ustaz gimana ini di Mekah mah tanggal 9 kita tanggal 10-nya itu hari Sabtu. Di Indonesia kita tanggal 10-nya hari Minggu. Nah bagaimana ini? Kita maunya pakai yang mana? Kita tinggalnya di mana? Kalau kita tinggal di Indonesia, ya alangkah baiknya pakai di Indonesia. Mau yang pakai Arab pun silahkan. Berarti besok udah puasa. Hari ini tadi tarwiyah. Saya mah emang di Indonesia, ya silahkan. Yang penting kita puasa. Sebab puasa Arafah, puasa yang hari ke-9 itu ganjarannya luar biasa, menghapuskan kesalahan selama 1 tahun sebelumnya dan menghapuskan kesalahan setelah 1 tahun sebelumnya. Dijelaskan kesalahan di sini salah yang besar atau yang kecil. Kesalahan di sini yaitu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar kita harus taubatan nasuha. Sebab dosa kecil itu banyak. Kadang dosa kecil ini yang justru malah kita itu enggak sengaja atau bahkan tidak sadar bahwa kita berbuat dosa. Yang paling sering adalah kadang kita lagi sama teman kita ngeledek satu sama lain, akhirnya ada yang tersakiti. Nah itu salah satu dosa kecil juga. Ngeliat yang lewat cakep sampai lupa gitu kan, bahkan udah ngeliat cakep, lihat lagi, nah dosa jadi itu. Kalau mau sekali doang liatin, pelototin tuh, nah gitu ya. Ya kalau dipelototin dosa juga sama. Ini mah sekali selebatan, udah beres begitu maksudnya. Barangkali ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan biar sehat semua, guru-guru kita juga yang biar pada sehat. Kurang lebih terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.